Suparti, saya dari kelompok 5 dari mata kuliah farmakognosi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang senyawa tanin. Di dalam video ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada definisi dari senyawa tanin, yang kedua yaitu sifat dari senyawa tanin, yang ketiga yaitu penggolongan dari senyawa tanin, yang keempat proses biosintesis dari senyawa tanin, yang kelima yaitu pemanfaatan senyawa tanin di bidang kefarmasian, dan pokok bahasan yang terakhir atau yang keenam yaitu tentang contoh tanaman atau tumbuhan yang mengandung senyawa tanin. Oke, jadi kita masuk ke bagian yang pertama yaitu definisi dari tanin. Apa itu tanin? Tanin adalah senyawa polifenolik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, di mana polifenolik ini terdiri dari dua kata yaitu poli dan fenolik. Poli artinya banyak dan fenolik artinya alkohol. Jadi bisa didefinisikan senyawa tanin adalah senyawa yang terdiri dari banyak gugus alkohol. Nah, ada beberapa contoh lain, misalnya ciri-ciri lain dari tanin yaitu seperti rasanya yang kelat dan pahit. Nah, tanin ini juga dia dapat bereaksi dengan menggumpalkan protein ataupun bereaksi dengan senyawa organik lain, contohnya seperti asam amino ataupun alkaloid. Nah, jadi berbicara tentang tanin merupakan suatu zat anstringen yang dapat mengikat, menggumpalkan atau menyusutkan protein. Nah, teman-teman, tanin itu banyak tersebar luas di sekitar kita. Contohnya itu pada tumbuh-tumbuhan yang lengkap. Misalnya bisa terdapat di bagian akarnya, di bagian batangnya, daun, biji, atau buahnya. Nah, oke teman-teman, jadi sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu sifat dari senyawa tanin. Sifat senyawa tanin ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sifat fisika dan yang kedua sifat kimia. Apa perbedaan dari sifat fisika dan sifat kimia? Jadi, sifat fisika merupakan sifat yang dapat menghasilkan suatu zat baru dan dapat berubah ke bentuk semula. Sedangkan sifat kimia itu kebalikan dari sifat fisika, yaitu senyawa bisa menghasilkan suatu zat baru tetapi tidak dapat kembali ke bentuk semula. Oke, kita masuk ke poin yang pertama yaitu sifat fisika dari senyawa tanin. Oke, jadi kita masuk ke poin yang pertama yaitu sifat fisika dari senyawa tanin. Nah, ciri-ciri dari sifat fisika senyawa tanin ini yang pertama memiliki berat molekul yang tinggi. Yang kedua, dia mudah terkondensasi sehingga bisa membentuk suatu polimer. Yang ketiga itu tidak mempunyai titik leleh, mempunyai rasa yang pahit dan kelat. Selanjutnya, ciri yang selanjutnya yaitu berwarna kecoklatan atau kekuningan tergantung dari mana tanin tersebut berasal. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang kedua yaitu sifat kimia dari tanin. Nah, sifat kimia dari tanin ini mempunyai ciri-ciri yang pertama mempunyai gugus fenol atau dapat larut dalam membentuk suatu larutan koloid. Yang kedua, dapat larut dalam air, terutama dalam air panas, metanol, etanol, aseton, ataupun pelarut organik lainnya. Ciri-ciri yang ketiga, jika fenol ini bereaksi dengan garam besi, maka akan berubah warna dari kehitaman sampai berubah menjadi warna biru. Nah, ciri yang keempat yaitu tanin dapat terhidrolisis oleh asam, basa, dan enzim. Oke, kita masuk yang ketiga yaitu penggolongan dari senyawa tanin. Nah, senyawa tanin ini dibagi menjadi dua, yaitu tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisis. Kita masuk ke yang pertama yaitu tanin terkondensasi. Nah, apa saja ciri-ciri dari tanin terkondensasi? Yang pertama yaitu terbentuk karena suatu proses atau reaksi polimerisasi atau kondensasi antar senyawa flavonoid. Yang kedua, tanin terkondensasi ini dapat berikatan dengan formaldehid. Nah, ciri yang ketiga, nama senyawa latin dari tanin terkondensasi yaitu protoantocyanidin, dan di mana senyawa ini mempunyai polimer flavonoid yang termasuk ke dalam senyawa fenol yang memiliki atom C sebanyak 15. Nah, selanjutnya contoh dari senyawa tanin terkondensasi yaitu sorghum procyanidin, di mana senyawa ini memiliki dua polimer yaitu polimer katekin dan epikatekin. Dan ciri-ciri selanjutnya yaitu tidak dapat terhidrolisis. Jadi, tanin terkondensasi ini jika dikondensasi akan menghasilkan flavonoid jenis flavan dengan bantuan nukleofil dan kloroglusionol. Selanjutnya kita masuk ke penggolongan tanin yang kedua yaitu tanin terhidrolisis. Nah, tanin terhidrolisis ini terbentuk dari adanya ikatan karbohidrat membentuk oksigen sehingga dapat dihidrolisis dengan asam sulfat ataupun asam klorida atau yang sering kita sebut dengan HCl. Nah, senyawa ini biasanya berbentuk amorf, bersifat higroskopis, larut dalam air panas, berwarna kecoklatan atau kekuningan.
Nah, hasil dari tanin terhidrolisis ini merupakan hasil reaksi dari gula dengan asam fenolat sederhana. Oke, jadi contoh dari tanin terhidrolisis yaitu turunan dari asam galat, di mana hasil esterifikasi dari asam galat ini berupa tiol dan galiol yang dapat diesterifikasikan menjadi senyawa yang lebih oksidatif dan dapat berikatan dengan tanin terhidrolisis sehingga membentuk senyawa yang lebih kompleks. Contohnya seperti galotanin. Biosintesis senyawa tanin ada dua jalur, yaitu jalur asam sinamat dan jalur asam melanoat. Ada juga melalui asam galat dengan prekursor senyawa fenolpropanoid. Pemanfaatan senyawa tanin di bidang farmasi. Yang pertama sebagai antioksidan, yang kedua antibakteri, yang ketiga anti tumor, yang keempat anti diare, yang kelima penawar racun. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang keenam, yaitu tanaman atau tumbuhan yang mengandung senyawa tanin. Apa saja contohnya? Salah satunya ada tumbuhan gambir yang mengandung senyawa tanin pada bagian daun atau folium. Tanaman gambir ini berkhasiat sebagai obat disentri, obat anti diare, dan juga bisa sebagai obat kumur untuk mengatasi radang atau infeksi pada rongga mulut yang disebabkan oleh bakteri. Nah, selanjutnya itu ada tanaman pohon pinang yang mengandung senyawa tanin pada bagian bijinya. Tanaman pinang ini berkhasiat sebagai obat sakit gigi, obat cacing, dan juga bisa digunakan sebagai bahan pewarna. Nah, sekian penjelasan dari kami, kelompok 5 tentang senyawa tanin. Semoga apa yang kami jelaskan dapat mudah dipahami dan dimengerti oleh teman-teman. Kami mohon maaf jika dalam menyampaikan atau menjelaskan di dalam video ini terdapat banyak kesalahan. Akhir kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.